Sebelum saya kultum, saya ingin sedikit meralat pengumuman tadi itu, bahwa gelar akademik saya S1 itu bukan ST, namun Muhammad Taufik RG. Saya nggak bangga dengan gelar ST. Di Indonesia ini ombyoan ST itu, Pak. Namun kalau RG itu Indonesianya ada 3 gelar RG. Salah satunya Muhammad Taufik RG, itu pemberian dari Ketua Takmir. Yang kedua, Sultan Hamengkubuwono RG, Raja Jawa. Yang ketiga, Presiden ke-7 Indonesia diberikan gelar oleh Bapak Bahlil Lahadalia RG, Raja Jawa juga. Jadi yang punya gelar RG Indonesia hanya 3 orang. Salah satunya adalah saya. Terima kasih Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, di penghujung Ramadan, di pamungkas salat tarawih ini, Allah masih berikan nafas kehidupan bagi kita semua. Dan hari ini adalah hari tarawih yang terakhir insya Allah. Namun mudah-mudahan bukan terakhir untuk selamanya. Kita masih dipertemukan oleh Allah di tarawih dan Ramadan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kultum singkat ini saya akan mengambil tema kun syaidan, jadilah engkau orang yang paling bahagia. Tanggal 4 April 2024 dilantik seorang presiden yang pidato pelantikan itu menggemparkan dunia. Kira-kira siapa Pak? Siapa yang tahu? Silakan buka Google. Siapa yang tahu? Presiden yang 4 April lalu dilantik dengan pidato terbaik, narasinya, diksinya sangat memukau, dan banyak negara-negara maju merasa terpukul dengan pidato itu. Yang bisa jawab dapat sarung dan baju dari Pak Mari nanti. Gak ada yang bisa? Beliau adalah Basiru Diamui Faye. Siapa tahu presiden mana ini? Sampai nggak bisa jawab. Ngerti ini LPG 3 kilo tok ini. Adalah presiden Senegal, dilantik di Qatar, di Dakar. Oh maaf. Beliau dengan gagah perkasa pada saat dilantik itu didampingi 2 istrinya. Beliau poligami Pak. Jangan wanita dilantik jadi menteri bawa 2 istri. Ada yang berani nggak kira-kira? Mau sampai dilantik jadi lurah, bosistoi tinggal Pak. Ini 2 istri diajak Pak. Sangat cantik-cantik, ukuran untuk orang Senegal Pak. Pidato pelantikan itu sederhana sekali, namun mengapa ini menjadi viral di Jazirah Arab, di Amerika, Prancis, dan negara-negara Eropa banyak berikutnya. Al Jazeera, CNN, kemudian BBC, semua mencari beliau ini. Umurnya baru 44 tahun Pak. Kalau di masjid ini 40 tahun ini, yang depan-depan ini kayaknya sudah bau-bau 60-an semua Pak. Sekelas Mas Dipa lah ya, 44 tahun. Beliau menyampaikan demikian betulnya.
wahai kalian semuanya, janganlah engkau pasang foto-foto di kantor kalian. Aku ini bukan raja, aku ini bukan Tuhan, aku ini bukan dewa, aku juga bukan idol. Aku hanyalah sebagai pelayan negeri. Pasanglah foto-foto anak kalian. Suatu ketika Anda tergiur atau Anda memutuskan suatu perkara besar di negeri ini atau tergoda untuk korupsi, ingatlah akan anakmu itu. Apakah pantas bahwa anakmu itu menjadi pencuri dan pengkhianat bangsa? Pidato itu Pak, kalau dibuka silakan di YouTube ada, bahasa aslinya Perancis, dalam bahasa Perancis pidatonya diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa karena saking viralnya itu. Saya tidak menjelaskan pidato kenegaraannya Pak, namun saya garis bawahi saya sebagai pelayan, itu aja. Maka dalam kultum sikat ini saya menyampaikan pesan dari Khadimul Haramain As-Syarifain, pelayan dan penjaga dua masjid suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Beliau adalah Profesor Dr. Syekh Abdurrahman Sudais. Beliau sebut pelayan. Kalau pelayan siapa bosnya Pak? Pemegang masjid suci, dua suci mati itu sebut dengan pelayan. Kalau gitu siapa bosnya Pak? Bosnya itu jamaah Pak. Jadi kami pengurus takmir di sini ini semua itu pelayan. Bosnya itu jamaah Pak. Inilah beliau menyampaikan, hai manusia, la tahzan ala dunya fa inna dunya sittati asya. Janganlah engkau berduka dengan dunia, jangan engkau bersedih hati dengan dunia. Dunia itu isinya hanya 6 Pak. Kalau kita paham 6 ini, hidup kita pasti bahagia, jadi apapun kita. Yang pertama, mat'umun. Dunia itu hanya isinya makanan. Bapak Ibu sudah makan semua? Sampun? Soto Banjar. Pernah nggak saya tanya, apakah pernah Bapak Ibu tidak makan 2 hari karena kurang makan? Pernah? Sejak Ibu balik sampai saat ini pernah nggak makan 2 hari karena nggak ada makanan? Nggak pernah kan? Artinya apa? Allah sediakan makanan Pak. Kalau sampai di rumah kurang makan nggak ada ceritanya Pak. Datang ke RC, betapa RC itu bulan penuh dengan hidangan layanan restoran, tidak dilayani dengan sebaik-baiknya. Memang jamaah ini sebagai raja semua Pak. Pelayan adalah takmir, ketua takmir, sekretaris, bendahara, masih takmir itu soal pelayan. Maka pelayan juga harus santun, baik dengan juragan. Lah kalau ada pelayan nggak tahu tata krama Pak, dipecat sama juragannya. Nggak boleh. Ada pengurus takmir tanyakan, kok di gua ada tuh ini, kok melo mangan ini, kriya dari cadol. Nggak boleh Pak. Melo orang nggak sampai nggak boleh itu Pak. Jamaah Wisma Permai tidak lebih mulia dari jamaah PPLG. Jamaah PPLG tidak mulia dari jamaah yang di kampung. Jamaah yang di kampung tidak lebih mulia dari yang di Krian, yang di Wakil. Kita ini masih pun Jumakmur, terus jalan emas Pak. 5 tahun di depan insya Allah masih penuh atas bawah Pak. Kalau melihat angin musati, la tahzan ala dunya, jangan sedih, jangan berduka dengan dunia. Dunia itu siapa makanan, dan kalian pasti makan. Yang kedua, mat'uman wa masrubun. Dunia itu isinya hanya minuman. Betapa banyak Pak minuman yang ada di Indonesia ini Pak. Ya, saat ini
usaha yang paling menguntungkan itu air, Pak. Bayangkan, air yang dikelola dengan modal yang besar, jadilah aqua. Le mineral, ada manis-manisnya. Kemudian klub ini sebagainya. Betapa banyak dari minuman itu orang mendapatkan uang puluhan miliar, Pak. Di RJ ini, Pak, nggak kurang minum berapa putus 150 cm itu, Pak. Ada yang nyumbang minum, ada yang nyumbang buka puasa bersama, ada yang nyumbang puasa hari buka harian, ada yang nyumbang sembako, ada yang menyumbang paket itikaf, ada yang operasional, semua kita ikut menyumbang, Pak. Dan tidak boleh satu yang saling mengintervensi. Apalagi kita sebagai pengurus takwir harus berlaku sopan dan baik kepada semua jamaah. Yang ketiga, malhusun, pakaian. Bapak Ibu semua berpakaian, saya lihat semua pakaian bagus-bagus, indah-indah, walaupun belum hari raya, ya. Ini bukti bahwa tidak kurang kita, Pak. Betul yang dikatakan beliau Profesor Dr. Abdul Dais ini, dunia itu isinya pakaian. Kalian pasti memakai, Pak. Mulai kita balik, apalagi sekarang ada Shopee, ada Bukalapak, Pak. Kalau kita nggak kuat, kantong kita jebol, Pak. Istri kita setiap hari online di Tokopedia hari ini, besok di Shopee, hari lagi di Lazada dan sebagainya. Itu, Pak. Benar katakan Abdul Dais ini. Dan beliau mengutip dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setelah pakaian mas'umun, wangian, kita kan pakai wangian, Pak. Kalau kelasnya yang paling murah ya minyak nyong-nyong, Pak. Iya enggak? Kita menempatkan sesuai dengan kelas kita, Pak. Kalau saya paling ganteng pakai Axe, bukan iklan Pak Wono, jangan dimasukkan YouTube makanya ya. Kalau orang punya dana, punya uang, ada, Pak. Lihat dibuat di Shopee itu parfum merek Mine, berapa harganya? 998 miliar, 1 M, Pak. Jamaah ada nggak yang pakai parfum ini? Saya minta sedikit aja ya. Yang kedua, ada parfum di Shopee itu, Pak, 113 juta, itu betul, Pak. Silakan dibuka aja nanti. Ada, Pak, tergantung uangnya. Dan semua kita bisa memakai wangi-wangian itu, Pak. Sejak kita akil baik sampai saat ini kita ke masjid mesti kita pakai parfum. Artinya apa? Bisa. Loh, mengapa kita kok sampai budek, sampai kita darah tinggi, sampai itu mikirin nggak bisa hidup seolah kita besok itu mati, Pak. Padahal Allah sediakan semuanya. Yang kelima, markubun. Setiap manusia dibekali Allah kendaraan. Kira-kira di masjid ini ada nggak Pak pakai kendaraan? Kalau sampai nggak punya kendaraan, Pak, diberikan las, jangan khawatir, Pak. Minimal sepeda ontel itu punya, Pak. Makanya Allah jamin markubun. Kalian semua pasti punya markubun, kendaraan yang mewah ada, setengah mewah ada, motor paling enggak, atau nggak punya motor punya. Apa itu? Sepeda ontel bisa gunung. Kalau nggak punya cikar, Pak, itu namanya markubun. Kemudian wamang pasangan hidup, Pak. Semua Allah pasti jamin pasangan hidup, dan semua Allah pasti berikan rezekinya. Sebelum rezeki diberikan ke tangannya, nggak akan orang itu mati, Pak. Maka setelah sholat Id, hari-hari berikutnya, kalau kita ingin Ramadan berikutnya tetap sehat walafiat, Pak, olahraga. Yang tiap hari lari pagi, jalan-jalan, silakan. Yang bulu tangkis silakan. Yang nggak bulu tangkis kemudian ganti lari pagi, nggak apa-apa, Pak. Tapi kita usaha ikhtiar untuk sehat menyambut Ramadan 1447 Hijriah. Itulah kata Syekh Abdul Dais bahwa bahagia itu wajib hukumnya karena Allah telah berikan 6 bekal itu kepada setiap manusia dan setiap hambanya. Manusia tidak akan pernah mati sebelum Allah tuntaskan rezekinya. Ada orang yang sakaratul maut tiba-tiba sehat, kemudian minta 1 punggi durian itu, Pak, setelah makan meninggal. Mengapa?
karena rezekinya masih tertinggal, yaitu satu punggit durian diambilnya baru meninggal dunia. Aku lupa lihat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.